Selamat siang anak-anak di kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Semoga sehat dimanapun berada. Pada hari ini Rabu 18 Maret 2020, Pak akan sampaikan materi dari bab ke-5 mata pelajaran geografi, yaitu mengenai keragaman budaya di Indonesia. Sebelumnya di kelas kita sudah melewati materi persepsi, kemudian hakikat budaya, kemudian juga anak-anak telah mencari unsur-unsur kebudayaan serta contohnya. Kembali Pak ingatkan flashback mengenai unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu adanya sistem religi dan upacara keagamaan. Sistem religi dan upacara keagamaan. Kita di Bali contohnya adalah misalnya meminum tirta ketika selesai sembahyang, kemudian bersilat untuk umat yang laki-laki ketika sembahyang, ada juga yang memakai bija saat selesai sembahyang. Itu merupakan salah satu unsur kebudayaan berupa sistem religi dan upacara keagamaan. Kemudian yang kedua adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan. Contoh yang dekat yang dapat kita lihat adalah di masyarakat dalam lingkup Banjar. Nah, ini sistem dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa seke, berupa misalnya sekegong, seke misalnya megeguritan, kemudian seke arisan, dan sebagainya. Itu adalah sistem dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian sistem pengetahuan yang banyak kita temukan di Bali adalah misalnya arsitektur bangunan, kemudian pengetahuan mengenai nyanyian-nyanyian suci, kemudian Yurak Lontar dan Banten. Itu merupakan juga unsur dari kebudayaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa. Walaupun kita mempunyai bahasa nasional, bahasa Indonesia, ada banyak juga bahasa yang ada di Indonesia, bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakatnya. Dari Sabang sampai Merauke terdapat ratusan bahasa, namun yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda. Bahasa Bali sendiri banyak dituturkan oleh orang Bali dengan penuturnya kurang lebih 4 juta di Indonesia. Kemudian kesenian, kita punya banyak sekali kesenian. Ada seni tari, ada seni tabuh, ada seni lukis, ada seni patung. Itu merupakan juga unsur-unsur dari kebudayaan. Kemudian sistem mata pencarian hidup juga merupakan sebuah unsur kebudayaan, di mana nanti kita akan bahas apa sih pengaruh dari lokasi tempat tinggal manusia terhadap sistem mata pencarian hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem teknologi dan peradaban. Jika kita melihat unsur yang terakhir ini, cukup banyak teknologi dan sistem peradaban yang kita jumpai, khususnya misalnya di Bali. Salah satunya adalah subak, adalah sistem teknologi yang dipakai untuk mengelola air. Dalam hal ini diperuntukkan untuk mengairi sawah lahan basah ya. Nah, kita lanjut kepada faktor geografis penyebab keragaman budaya di Indonesia. Nah, kita dapat melihat beberapa faktor geografis yang menyebabkan keragaman budaya Indonesia, anak-anak. Yang pertama adalah lokasi. Ya, lokasi atau posisi dari tempat tinggal atau berpenghuninya penduduk di suatu daerah itu mempengaruhi adanya suatu budaya. Nah, pada gambar ini dapat dilihat penduduk yang tinggal dekat dengan
perbukitan atau pegunungan memiliki corak pertanian yang berbeda dengan daerah lain. Begitu juga lokasi misalnya di dekat dengan laut atau pesisir atau pantai. Corak kehidupan masyarakatnya lebih kepada budaya maritim. Ada yang menjadi nelayan, ada juga yang membuka restoran, makanan laut atau kuliner makanan laut gitu ya. Nah, kemudian jenis iklim juga berpengaruh terhadap adanya suatu budaya. Nah, orang-orang Eropa yang memiliki iklim dingin, khususnya Eropa bagian utara, memiliki desain atau bahan pakaian yang berbeda dengan daerah yang hidup di iklim tropis ya. Di iklim tropis karena sinar matahari sepanjang tahun dapat dirasakan, jadi penduduknya kebanyakan memakai pakaian yang cukup tipis dan terbuka sehingga tidak terlalu pengaruh dari panas matahari. Kemudian yang ketiga adalah bentuk relief tinggi rendah dari muka bumi juga berpengaruh terhadap adanya atau timbulnya suatu budaya. Kemudian tipe tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, sumber mineral, dan kontak dengan lautan juga menjadi faktor penyebab adanya budaya yang beragam di Indonesia. Baik, demikian anak-anak di kelas 11 PS1, PS2, dan PS3 SMA Negeri 1 Dawan. Pak minta kepada kalian sekarang coba carikan Pak satu contoh di antara faktor berikut yang menimbulkan atau menyebabkan tumbuhnya suatu budaya. Seperti misalnya tadi Pak contohkan yang beriklim dingin sehingga timbul budaya berpakaian tebal misalnya dengan bahan dari kulit hewan, bisa digunakan oleh orang yang tinggal di iklim yang dingin. Nah, itu satu contoh misalnya yang bisa disampaikan. Nah, contoh tersebut anak-anak bisa jelaskan dan kirimkan ke WA Pak dengan bentuk bukan tulisan anak-anak tapi pesan suara. Jadi jawaban kalian atau contoh faktor budaya di Indonesia yang menimbulkan satu budaya itu kalian kirim melalui pesan suara ke WA Pak. Baik, demikian yang Pak sampaikan. Pertanyaan dapat diajukan ke WA pribadi. Semoga pembelajaran hari ini dapat disimak dengan baik gitu ya.